Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Halo Sobat Viewer, selamat datang kembali di channel 1000 Perkara. Channel yang membahas kasus-kasus pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Di video kali ini kita akan membahas kasus perampokan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian bernama Jumadi bin Hatami dan temannya yang seorang warga sipil yang bernama Yongki Susanto. Uang yang mereka rampok adalah uang kas milik Bank Mandiri Cabang Tanjung, Kalimantan Selatan sebesar 10 miliar rupiah. Yang mana Jumadi yang ditugaskan menjaga dan mengawal pengambilan uang milik Bank Mandiri malah merampok uang tersebut. Kasus perampokan ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, akhirnya terungkap fakta yang sebenarnya dari kasus perampokan itu. Berawal pada tanggal 3 Januari tahun 2018, sekitar jam 12 siang. Secara tak sengaja, Jumadi bertemu dengan sopir Bank Mandiri yang bernama Gugum Gumilang. Mereka sudah saling kenal karena beberapa kali Jumadi yang merupakan anggota polisi ditugaskan mengawal mobil operasional dan pegawai Bank Mandiri saat sedang mengantar atau mengambil uang dalam jumlah besar. Saat bertemu, Jumadi mendapatkan informasi dari Gugum Gumilang kalau besok mereka akan melakukan pengambilan uang di Bank Mandiri Banjarmasin, kemudian diantar ke Bank Mandiri Cabang Tanjung. Setelah mendapatkan informasi itu, timbul niat jahat dari Jumadi untuk merampok uang tersebut. Kemudian Jumadi mengajak temannya yang bernama Yongki Susanto untuk ikut bersamanya dalam melakukan perampokan. Jumadi menyampaikan kepada Yongki kalau biasanya pengambilan uang bank itu jumlahnya banyak, sehingga Yongki harus menyiapkan karung dan menyewa mobil untuk membawa uang tersebut. Jumadi juga berpesan agar nantinya Yongki membawa lakban untuk mengikat pegawai Bank Mandiri pada saat mereka melakukan aksi perampokan. Setelah persiapan dan skenario perampokan itu matang, mereka berdua pun mulai ke rumah masing-masing. Pada tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 8 pagi, di Bank Mandiri Cabang Tanjung, Titis Wahyuwinarti yang merupakan kepala cabang pengganti memerintahkan seorang teller yang bernama Atika Rahmayanti untuk mengambil uang di Bank Mandiri Banjarmasin sebesar 10 miliar rupiah dan 25.000 dolar Amerika. Kemudian di jam 8:15 menit, Atika Rahmayanti berangkat ke Bank Mandiri Banjarmasin bersama sopir yang bernama Gugum Gumilang serta polisi pengawal yakni Jumadi. Pada saat itu Jumadi ditugaskan oleh Satuan Polres Tabalong untuk mengawal pengambilan dan pengantaran uang tersebut. Tugas dan kewajiban Jumadi saat itu adalah menjaga agar mobil operasional Bank Mandiri tidak mendapat gangguan keamanan dan uang yang dibawa bisa selamat sampai tujuan. Mereka bertiga pun berangkat menggunakan mobil operasional Bank Mandiri merek Toyota Avanza. Jarak dari Bank Mandiri Cabang Tanjung ke Bank Mandiri Banjarmasin adalah 232 km. Pada jam setengah 2 siang, mereka tiba di Bank Mandiri Banjarmasin. Atika Rahmayanti dan Gugum Gumilang langsung masuk ke dalam bank untuk mengambil uang, sedangkan Jumadi menunggu mereka di mobil. Pada saat sedang sendiri di mobil, Jumadi menelpon Yongki Susanto. Ia menginfokan kalau dirinya sudah sampai di Bank Mandiri Banjarmasin dan sebentar lagi mereka akan kembali ke Kabupaten Tanjung dengan membawa uang. Saat itu Yongki juga menginfokan kalau dirinya sudah menunggu di Jalan Lingkar Selatan dengan mobil rental merek Daihatsu Xenia berwarna silver. Tak lama berselang, Atika Rahmayanti dan Gugum Gumilang kembali ke mobil dengan membawa uang 10 miliar rupiah dan 25 dolar Amerika. Saat di perjalanan pulang, Jumadi mendengar perkataan Atika Rahmayanti kalau mereka nanti akan singgah makan siang di warung makan Wong Solo yang berada di Bundaran Banjarbaru. Mendengar informasi tersebut, Jumadi langsung mengirim pesan kepada Yongki Susanto yang intinya ia mengabarkan kalau mereka akan berhenti makan di warung makan Wong Solo. Nantinya, Yongki akan masuk ke mobil operasional Bank Mandiri dan berpura-pura menemui Jumadi untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu di sebuah tempat yang sunyi, yaitu di depan jalan arah ke Martapura. Dan benar saja, pada jam 5 sore, saat mereka sedang makan di warung makan Wong Solo, Yongki Susanto datang dengan mobil Xenia berwarna silver dan kemudian Yongki masuk ke dalam mobil bersama mereka. Jumadi mengatakan kalau Yongki ini adalah temannya. Ia juga meminta Atika Rahmayanti dan Gugum Gumilang untuk terlebih dahulu mengambil sabu-sabu milik Jumadi di tempat yang sepi
tepatnya di pinggir jembatan irigasi jalan arah ke Martapura. Mereka berempat pun berangkat dengan mobil operasional Bank Mandiri tersebut. Sedangkan mobil rental Xenia yang dibawa oleh Yongki Susanto diparkir sementara di warung makan. Sesampainya di pinggir jalan yang sepi, Jumadi meminta Gugum Gumilang untuk menghentikan mobil. Tiba-tiba Jumadi langsung mengarahkan senjata jenis revolver ke arah Gugum Gumilang dan mengancam akan menembaknya. Setelah Gugum Gumilang tidak bisa berkutik, Jumadi memasang borgol ke tangan Gugum Gumilang. Namun, sebelum memasang borgol, terlebih dahulu Jumadi meminta maaf kepada Gugum. Ia mengatakan kepada Gugum kalau dirinya sedang butuh uang, makanya ia tega memborgol Gugum. Tak hanya Gugum saja, mereka juga mengikat tangannya Atika Rahmayanti dan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah Atika Rahmayanti dan Gugum Gumilang sudah tidak bisa bergerak lagi, Jumadi langsung mengambil alih kemudi mobil. Ia membawa mobil itu kembali ke warung makan Wong Solo untuk mengantar Yongki mengambil mobil Xenia. Setelah itu dengan beriringan mereka menuju ke arah Banjarmasin. Dan tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Banjarmasin yang saat itu kondisinya sepi, mereka meminggirkan mobil. Dengan cepat mereka memindahkan uang sebanyak 10 miliar dari mobil Avanza ke mobil Xenia warna silver. Setelah uang sudah berpindah ke mobil Xenia, Jumadi bersama dengan Yongki Susanto langsung naik ke mobil Xenia. Mereka pergi meninggalkan Atika Rahmayanti dan Gugum Gumilang yang dalam kondisi diborgol dengan tangan terikat. Pada jam 8 malam, Atika Rahmayanti berhasil melepaskan lakban yang terikat di tangannya. Sesegera mungkin ia menelpon polisi dan menghubungi pihak Bank Mandiri. Tak lupa ia membantu melepaskan borgol yang berada di tangan Gugum. Polisi yang mendapat laporan langsung berusaha melakukan pengejaran terhadap Jumadi dan Yongki Susanto. Kembali ke Jumadi dan Yongki Susanto, mereka telah kabur ke rumah adiknya Jumadi yang berada di perumahan Wengga, Landasan Ulin, Banjarbaru. Sesampai di rumah adiknya, Jumadi dan Yongki Susanto menurunkan semua uang dari mobil Xenia dan membagi uang hasil rampokan itu. Namun sayangnya, tak berselang lama, di hari yang sama Jumadi dan Yongki Susanto berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Akibat perbuatan yang mereka berdua lakukan, jaksa menuntut Jumadi dan Yongki Susanto dengan hukuman 6 tahun penjara. Atas tuntutan itu, Jumadi dan Yongki Susanto mengajukan permohonan keringanan hukuman. Atas tuntutan jaksa dan permohonan keringanan dari Jumadi dan Yongki Susanto, hakim memberikan hukuman 5 tahun penjara kepada Jumadi dan Yongki Susanto. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus perampokan yang dilakukan Jumadi dan Yongki Susanto itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan juga subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian.